Oke. Untuk waktu dan tempatnya untuk webinar hari ini, monggo Pak Medi bisa mulai saja Pak, karena sudah jam 2 nggih Pak. Ya nanti teman-teman, ini juga yang datang sudah 400, hampir 500 juga Pak. Gitu. Oke. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan salam hormat saya kepada para peserta webinar Sibilpedia session yang ke-28. Nah, berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Budi dari Sibilpedia yang sudah berkenan memberikan saya waktu dan tempat untuk sedikit berbagi ilmu mengenai pemanfaatan akustik tomografi untuk teknik sumber daya air dan juga teknik kelautan. Nah, outline yang akan kami presentasikan pada siang ini adalah pertama, nanti kita akan sedikit penjelasan, akan saya beri sedikit penjelasan tentang pendahuluan, kemudian menginjak pada terminologi mengenai akustik tomografi. Selanjutnya, saya juga akan memberikan sedikit sejarah singkat tentang akustik tomografi, kemudian dilanjutkan dengan cara-cara prinsip kerja dari akustik tomografi, kemudian instrumen pendukung untuk pengukuran dengan metode akustik tomografi, kemudian contoh aplikasi akustik tomografi untuk teknik sumber daya air dan juga untuk teknik pantai atau teknik kelautan. Yang selanjutnya terakhir akan ditutup oleh kesimpulan dan juga prospek masa depan alat dari akustik tomografi ini. Nah, di dalam pendahuluan ini sudah saya tampilkan juga di brosur bahwa hidroakustik sudah menjadi instrumen yang sangat penting dan handal untuk penyelidikan hidrodinamika di bidang teknik sumber daya air dan kelautan. Kita sudah banyak mengenal dan menggunakan instrumen pengukuran berbasis akustik seperti Aquadoc, ADCP, dan HADCP. Nah, pada kali ini webinar Sibilpedia akan membahas mengenai jenis lain dari hidroakustik yang berbasis pada travel time method. Nah, Fluvial Acoustic Tomography System atau FATS, disingkat dengan FATS, adalah jenis instrumen hidroakustik yang didasarkan pada metode travel time dan tomografi untuk mengukur kecepatan arus, mapping medan arus dua dimensi, debit air, kemudian juga bisa untuk mengukur temperatur, salinitas untuk perairan dangkal, seperti di hulu sungai, di perairan pantai, dan muara. Nah, pada webinar kali ini akan dijelaskan sejarah dan terminologi hidroakustik, terutama konsep dasar akustik tomografi. Kemudian juga metode travel time yang digunakan, alat atau instrumen mendukung, serta contoh kasus aplikasinya di bidang teknik kelautan dan juga teknik sumber daya air. Nah, selain itu juga akan dijelaskan metode verifikasi pengukuran dari instrumen FATS. Terakhir, sebagai penutup, nanti akan disampaikan kelebihan, kekurangan, serta prospek dari pemanfaatan FATS di masa depan. Nah, terminologi dari akustik tomografi itu apa? Nah, akustik tomografi. Akustik itu adalah gelombang suara atau energi yang merambat pada satu medium tertentu, bisa udara, air, dan material yang lain. Kemudian tomografi itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti tomos. Tomo itu adalah slice atau irisan atau potongan, kalau grafi itu adalah tulisan atau gambar. Nah, tomografi itu sendiri sebetulnya sudah sering kita dengar sebetulnya. Kalau kita ke rumah sakit ada ibu-ibu yang akan hamil atau melahirkan, itu biasanya dia di CT scan. CT-nya itu dari tomografi. Nah, tomografi tidak hanya dari bidang kedokteran juga, tapi juga dimanfaatkan di bidang biologi, arkeologi, geologi, geofisika, oceanografi, dan ilmu material, serta ilmu-ilmu yang lain. Nah, secara singkat lahirnya hidroakustik ini, pencetusnya adalah Leonardo da Vinci pada tahun 1490-an, yang kemudian pada tahun 70-an diciptakan suatu akustik Doppler current prevaler yang menggunakan frekuensi yang sangat besar, yaitu sekitar 600 kHz sampai 2 MHz.
Nah, alat ini sebetulnya punya kelemahan dari segi pengukuran untuk lebar sungai yang sangat panjang, itu dia tidak mampu. Dia paling sekitar 100 meter atau 200 meter sudah sangat bagus sekali. Jadi hal ini kemudian diakomodasi atau diperbaiki menjadi suatu bentuk pengukuran yang lain, yaitu acoustic velocity meter. Diproduksi sekitar tahun 1980-an, yang mengadopsi konsep travel time method yang diperkenalkan oleh Mang dan Vance pada tahun 70-an menggunakan frekuensi 10 kHz. Nah, acoustic velocity meter ini merupakan cikal bakal dari ocean acoustic tomography yang juga diprakarsai oleh Mang dan Vance. Untuk acoustic velocity meter ini belum memanfaatkan tomografi, tetapi dia sudah menggunakan travel time method, metode travel time method. Nah, selanjutnya pada tahun 90-an, Profesor Arata Kaneko dan Dr. Noriyuki Kudo dari Hiroshima University Jepang itu menciptakan alat yang bernama Coastal Acoustic Tomography System, menggunakan travel time method dan juga tomografi untuk mapping dua dimensi medan arus di perairan dalam. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 atau 2010-an itu Profesor Kiyoshi Kawanishi membuat fluvial acoustic tomography system untuk perairan dangkal. Misalnya muara, estuari, dan juga bagian hulu sungai. Dengan frekuensi 30 kHz dan 52 kHz. Nah, nanti kita akan melihat mengapa kita menggunakan frekuensi 10 kHz dan juga 30 kHz dan juga 52 kHz. Nah, ini adalah salah satu filosofinya kenapa kita mau menggunakan akustik tomografi, karena sebetulnya akustik hidroakustik itu sendiri adalah memanfaatkan kemampuan rambatan suara yang mempunyai keuntungan utama sebagai berikut. Yang pertama, travel time itu merupakan fungsi dari temperatur, salinitas, kecepatan arus, dan lain-lain. Nah, signal atau suara itu sebetulnya mampu merambat pada jarak yang sangat panjang, yaitu lebih dari 2000 km di laut. Nah, keunggulan ini yang tidak dimanfaatkan oleh yang belum dimanfaatkan oleh ADCP pada saat waktu itu. Sehingga Mang dan Vance itu menciptakanlah travel time method ini dan juga tomografi untuk mengukur perairan yang sangat luas. Jadi ini ada suatu gambaran ya. Kalau kita mengukur luas area perairan itu seluas 1000 km persegi, maka dibutuhkan ratusan fixed mooring dan kapal ya, sepanjang waktu. Nah, hal ini tentunya inefisiensi dari aspek tenaga, waktu, dan biaya. Nah, oleh karena itu, akustik tomografi ini memanfaatkan hidroakustik dan travel time method dengan frekuensi yang kecil untuk menyelesaikan problem kerumitan pengukuran medan arus pada lingkup area yang sangat luas. Jadi kira-kira kalau 2000 km sampai 5000 km itu sejauh Jakarta dengan Melbourne atau Jakarta India, bahkan Jakarta Hiroshima. Jadi kira-kira bisa kita bayangkan fungsi dan manfaat dari hidroakustik dengan frekuensi yang kecil, yaitu 10 km, 30 kHz, 10 kHz, 30 kHz, dan 52 kHz itu bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat panjang atau sangat luas sekali. Sehingga tidak mubazir ya, manfaat atau energi atau keuntungan yang jika kita mampu menggunakan signal suara itu tidak mubazir. Kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin menggunakan frekuensi yang kecil. Nah, ini adalah ilustrasi prinsip kerja pengukuran kecepatan arus dengan fluvial acoustic tomography system. Nah, kebetulan saya S3-nya meneliti mengenai hidrodinamika perairan di muara sungai di Teluk Hiroshima. Nah, ini adalah ilustrasi di mana ada dua transducer, yang pertama di daerah upstream, yang kedua di daerah
downstream. Nah, dua transducer ini untuk bisa mengukur kecepatan arus, dia harus pertama-tama diukur dulu koordinat titik transdusernya. Jadi yang bulatan merah ini adalah lokasi transducer yang dia deploy atau diletakkan di bawah air, ya, di bawah air, di sungai, ya, di dasar sungai. Kemudian setelah tadi diukur koordinatnya, titik koordinatnya, menggunakan GPS atau bisa total station, itu akan bisa diketahui L atau jarak dari transducer upstream dan transducer downstream. Ya. Selanjutnya, setelah itu diukur, kita akan bisa menghitung travel time method. Jadi, kedua transducer ini mentransmisikan suara atau signalnya tiap 30 detik. Tiap 30 detik dia mentransferkan signal untuk transducer upstream dan transducer downstream. Nah, dari situ kita mendapatkan T1 dan T2, ya. T1 dan T2. T1 dan T2 kita peroleh, kita bisa menghitung nilai TM. Ya. TM bisa dihitung, delta T juga bisa dihitung karena T1, T2 diketahui. Nah, dari sini kita menginjak pada menghitung CM atau kecepatan suara. CM ini bisa kita hitung dengan L itu tadi jarak dari transducer upstream menuju transducer downstream. Itu adalah jaraknya. Kemudian dibagi dengan TM. TM-nya tadi sudah kita ketahui. CM sudah ketemu, kita bisa menghitung UM. UM ini adalah kecepatan aliran yang searah dengan garis diagonal antara dua transducer. Ya, UM bisa dihitung dengan rumus CM kuadrat dibagi 2L dikalikan delta T. Nah, yang perlu diketahui di sini, kenapa dibikin diagonal? Ya, karena frekuensi atau kecepatan suara dari upstream ke downstream itu lebih cepat dibanding arah transmisi dari transducer downstream menuju ke upstream. Nah, selisih waktu inilah yang dicari sehingga ketemu T1 dan T2 tadi. Nah, setelah CM, UM ketemu, dengan mudah kita bisa menghitung kecepatan arus pada suatu penampang sungai dengan rumus V sama dengan UPAD dibagi dengan cos theta. UPAD ini konteksnya adalah UM, UPAD-nya adalah UM. Kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh diagonal transducer antara transducer upstream dan downstream dengan arah arus utama V, ya. Sehingga V-nya bisa ketemu yaitu UM dibagi dengan cos theta. Ini untuk menghitung kecepatan rata pada suatu penampang sungai. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin menghitung debit pada suatu penampang, menggunakan rumus berikut ini, Q sama dengan HM dikurangi ZM dikalikan dengan L dikalikan dengan tangan theta dikalikan UM. Nah, HM ini apa? HM ini adalah elevasi dari suatu muka air, dan ZBM ini adalah kontur dasar sungai yang searah dengan diagonal jarak dari upstream ke downstream ini. Sehingga HM dikurangi ZM dikalikan L ini adalah luas penampang sungai A, ya, A atau luas penampang sungai. Jadi Q sama dengan V kali A sebetulnya. Berikutnya, akustik tomografi ini juga bisa mengukur salinitas dan juga suhu menggunakan rumus dari Medbin atau McKenzie, ya. Nah, untuk bisa menghitung ini, itu juga dibantu dengan pengukuran CT sensor. Ya. Mengapa? Karena CT sensor ini bisa diperoleh T, ya. Karena ini persamaan S sama dengan 35 ditambah C minus 1400 sekian,
dibagi dengan 1,34 dikurangi 0,01 T ini, itu ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui dulu untuk bisa menghitung S. Sehingga dari T ini suhu parameter itu diperoleh dari CT sensor. Nah, kedalaman dan juga C ini sudah kita peroleh dari hitungan sebelumnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengestimasi salinity dengan dimensi particle salinity unit. Nah, selanjutnya ada metode yang lain untuk mengukur kecepatan arus pada alur sungai yang tidak lurus atau meander. Ya. Jadi salah satu tolak ukur akurasi dari VATS itu adalah theta ini. Theta ini menjadi tolak ukur akurasi hasil dari pengukuran. Kalau theta ini salah, maka dia akan meleset. Sehingga ini perlu kehati-hatian dalam menentukan theta atau sudut yang dibentuk oleh tadi diagonal antara transducer upstream dengan transducer downstream terhadap arus utama atau stream flow-nya. Jadi theta ini adalah stream flow yang dibentuk oleh stream flow dengan diagonal transducer 1 dan transducer 2. Nah, ini menggunakan continuity equation, yaitu debit yang dihasilkan untuk transducer M1 dan M2 itu harus sama dengan debit yang dihasilkan oleh transducer M3 dan M4. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung theta. Theta-nya bisa kita hitung. Theta utama ya, ini ada theta total. Theta total itu terdiri dari theta 1 ditambah theta 2. Oke. Nah, theta total itu sama dengan arcus tangen slope dari diagonal M1 M2 dikurangi dengan slope dari diagonal M3 dan M4 dibagi dengan 1 ditambah slope M1 M2 dikalikan slope M3 M4. Nah, dengan informasi ini kita bisa menghitung theta 1 dulu. Theta 1 dulu kita bisa hitung dengan metode iterasi. Ya. Mengapa perlu iterasi? Karena theta ada parameter yang sama, di sebelah kiri sama dengan itu ada theta 1, di sebelah kanan sama dengan itu juga ada theta 1. Jadi harus digunakan metode iterasi untuk memperoleh theta 1. Nah, setelah itu theta 2 baru bisa kita hitung dengan mudah tanpa perlu iterasi, karena theta 1-nya sudah diketahui. Nah, selanjutnya sama, apabila kita ingin menghitung debit, rumusnya sama, yaitu debit dari diagonal M1 M2 itu sama dengan luas penampang M1 M2 dikalikan dengan kedalaman yang fluktuatif dikalikan dengan UM M1 M2 dikalikan tangen theta 1. Ya. Dan ini harus sama, kurang lebih sama ya. Q M1 M2 itu hasilnya harus sama dengan Q M3 M4. Nah, M1 M2 ini adalah transducer yang kita buat dengan cara metode butterfly atau kupu-kupu. Ya, M1 M2 dan juga M3 M4. Nah, ini untuk sungai yang meander. Misalnya kita ingin menghitung kecepatan arus pada sungai yang agak berbelok atau tidak lurus, maka teknik ini disarankan. Nah, ini adalah ilustrasi pengukuran kecepatan arus di suatu penampang sungai dengan metode VATS. Nah, ini ilustrasi seperti yang tadi, cuma ini ilustrasinya sangat membantu sekali karena data yang disimpan di dalam sistem itu bisa ditransmisikan ke kampus, atau ini bisa kita olah di kampus tanpa perlu datang ke lapangan menggunakan WLAN dan juga internet. Jadi sebetulnya dua sistem ini mengumpulkan, mengkoleksi data, kemudian ditransfer ke
kampus tanpa kita harus perlu datang ke lapangan. Jadi, tetapi ini biasanya hanya kita pakai untuk yang permanen ya, permanen. Soalnya kalau di Jepang itu izin-izinnya sangat sulit sekali dan sangat ketat, sehingga apabila dianggap mengganggu lingkungan maka dia tidak boleh dipermanenkan. Kalau dia tidak boleh permanen, maka kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas internet untuk mendownload data secara remote control ya, secara tanpa perlu datang ke lokasi. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari data mentah yang akan diolah untuk bisa mendapatkan delta T tadi atau T1, T2, kita harus diuji dulu dengan signal to noise ratio atau SNR. Nah, ini seperti kita ketahui, SNR-nya harus lebih besar dari 20. Ya. Nah, ini yang lingkaran merah kecil-kecil ini, itu terjadi pada saat surut terendah, karena pada saat surut terendah itu sungainya dangkal, lebih kecil dari sekitar 15 cm, sehingga transducer tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah, kalau kita lihat di sini ada SNR yang besar ini, ya. Nah, ini SNR-nya rendah. Mengapa? Karena ada sesuatu dan lain hal sehingga dia SNR-nya rendah. Nanti kita akan lihat salah satu dampak dari SNR yang rendah ini atau yang kecil ini. Ini untuk T1 ya, tadi misalnya di sini adalah upstream, yang bawah ini adalah downstream. SNR-nya relatif lebih bagus dibanding yang SNR di upstream. Nah, ini peak transducer 1 itu juga muncul ya, dia peak-nya seperti ini, kemudian peak transducer 2 juga muncul seperti ini. Nah, dari kombinasi peak 1 dan peak 2 inilah kita akan memperoleh delta T. Delta T-nya itu kita peroleh, kemudian kita bisa menghitung UM dari Cm kuadrat dibagi 2L dikalikan delta T. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung dengan rumus Q sama dengan HM dikurangi ZBM dikalikan L dikalikan tangen theta dikalikan UM. Nah, selanjutnya ini efek dari akibat SNR yang rendah, lebih kecil dari 20 desibel, itu pada Agustus 2012, Agustus 12, itu tidak bisa diandalkan hasilnya. Jadi hanya Agustus tanggal 4 Agustus sampai 11 Agustus itu bisa dipercaya. Tapi untuk Agustus 2012 itu tidak bisa dipercaya karena SNR-nya kecil. Ya. Nah, ini SNR-nya kecil. Salah satu kecil, maka delta T-nya tidak bisa diperoleh dengan sempurna sehingga hasilnya juga tidak sesuai harapan, sehingga khusus untuk Agustus 12 itu tidak bisa ditampilkan. Tapi ini hanya contoh sehingga yang bisa digunakan untuk analisis kecepatan aliran itu mulai dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 11 Agustus. Nah, ini adalah velocity resolution dari FATS ya. Nah, ini sumbu X-nya ini adalah jarak dalam meter, sumbu Y-nya itu adalah frekuensi dalam kilohertz. Jadi semakin kecil frekuensinya, maka dia juga akan bisa resolusinya semakin besar, ya. Tergantung jaraknya, ya. Dan ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, sampai 9 cm ini resolusi dari kecepatan aliran yang dihasilkan. Nah, untuk meningkatkan resolusinya itu dilakukan dengan merata-rata tiap 20 data atau dengan menggunakan metode moving average seperti contoh berikut. Jadi misalnya ini 0,07 meter per detik itu dibagi dengan akar 20, maka hasilnya adalah
0,016. 0,07 ini dari mana? Dari ini 7 ini ya, yang titik merah ini adalah 0,07 untuk frekuensi 20 kHz. Nah, akan berbeda kalau misalnya frekuensinya 10 atau 30 kHz. Nah, rumusnya menggunakan ini, UR sama dengan CM kuadrat dibagi dengan 2L, dikalikan 1 dibagi 2 kali frekuensi. Nah, berikutnya slide ini menggambarkan perletakan transducer ya, titik hitam ini perletakannya apabila dia diletakkan di atas salinitas atau di atasnya densitas ya, maka dia tidak bisa menembus lapisan salinitas ini. Tapi kalau dia diletakkan di bawah, seperti yang gambar di bawah ini, itu dia akan bisa menembus pada saat pasang mulai naik. Ya. Nah, kemudian terjadi strong stratification ini juga mempengaruhi peak juga. Jadi strong stratification peaknya itu juga bergerak seperti yang tadi. Ini peaknya yang di sini itu akan bergeser karena pengaruh strong stratification yang diakibatkan oleh salinitas. Kemudian saat berubah, saat tidak terjadi stratifikasi yang kuat, maka dia akan bergeser lagi seperti ini. Tapi kurang lebih ini dalam bentuk millisecond, elapsed time ini di antara 130 sampai 132. Ya. Nah, ini adalah gambar untuk ray tracing atau ray tracing dari sound speed-nya. Jadi sound speed-nya kalau dia transducernya tidak diletakkan di bawah, dia tidak bisa menembus lapisan dari salinitas itu. Nah, ini adalah gambar semacam mainboard-nya ya, instalasi elektronikanya untuk FATS. Ya, jadi dia ada macam-macam, ada modulator, demodulator, kemudian ada power amp, ada kapasitor, ada micro SD. Nah, ini yang cukup penting micro SD ini karena untuk di dalamnya ada kode-kode yang menyimpan instruksi-instruksi untuk mentransmisi dan seterusnya. Nah, micro SD inilah yang menyimpan data, ya, menyimpan data yang kemudian ditransfer melalui LAN ke daerah, ke kampus untuk diolah datanya. Nah, ini adalah FATS dan juga alat pendukung FATS. Jadi untuk bisa menghitung FATS ini, untuk bisa memanfaatkan FATS ini, kita harus juga ditunjang oleh alat yang lain, yaitu water level logger dan barometer, kemudian logger conductivity dan temperatur, serta GPS antena. Jadi GPS antena ini penting untuk mensinkronisasi waktu transmisi signal tadi itu antara transducer upstream dengan transducer downstream. Nah, ini ada slot micro SD dimasukkan di sini. Dia berisi koordinat transducer, kemudian berisi data sound speed, kemudian kode perintah untuk transmisi signal. Nah, water level ini yang tadi dipakai untuk menghitung elevasi muka airnya, ya. Kemudian juga harus dikalibrasi atau diverifikasi dengan barometer sehingga diperoleh elevasi muka air pasang surut. Nah, untuk logger conductivity ini dipakai untuk mengukur salinitas. Kalau misalnya kita tidak perlu mengukur salinitas, maka logger conductivity ini tidak perlu dipakai. Jadi dia hanya dipakai pada saat kita memerlukan untuk tujuan penelitian salinitas juga. Nah, ini adalah penunjang yang lain, yaitu workhorse ADCP yang harus dioperasikan dengan kapal, ya, atau bisa juga dilakukan dengan kabel. Ya. Kabel, kenapa ini penting? Karena dipakai untuk mengukur
kontur dasar yang sejajar atau segaris dengan garis diagonal transducer 1 dan transducer 2. Nah, ini bisa dilakukan dengan kapal, juga bisa dilakukan dengan kabel. Nah, ini workhouse-nya dimasukkan di sini untuk mengukur kontur batimetri yang searah dengan transducer 1 dan transducer 2 atau transducer downstream dan upstream tadi. Sehingga diperoleh kontur dasar perairan yang segaris dengan diagonal transducer 1 dan transducer 2. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan workhouse tadi itu menggunakan kapal atau kabel. Misalnya OA dan OB ini kontur perairan dasarnya searah diagonal OA dan OB itu adalah seperti gambar kanan bawah, ya, diperoleh dari ADCP, dan juga sekaligus bisa dipakai untuk verifikasi data dari debit yang diperoleh workhouse dan juga diperoleh dari ADCP. Nah, ini kebetulan jarak LAB itu adalah 198, dan ini seperti yang tadi saya jelaskan menggunakan teknik butterfly atau kupu-kupu, yaitu diagonal dari OCOD dan juga OBOA, karena sungainya agak meander dikit atau miring sedikit. Dan ini sebelum kita lanjutkan, sebisa mungkin dia harus lurus, ya, workhouse-nya itu, karena kalau tidak lurus dia akan mengurangi akurasi dari perhitungan debit pada suatu penambang sungai. Nah, ini adalah contoh gambar deploy atau pemasangan di sungai, di muara sungai. Di sini ada water level logger tadi, ada CT sensor yang kita masukkan pada suatu kerangka besi baja. Kemudian yang lingkaran ini adalah transducer, ya. Kita masukkan di sini di dalam air, di dalam sungai. Nah, yang garis ini, yang di tengah ini kita tancapkan atau kita pasang ADCP atau aqueduct. Dan ini adalah kotak yang berisi aki. Jadi sistem FATS ini ditenagai oleh aki mobil, ya, aki mobil. Aki motor juga bisa, tapi dia hanya pendek. Kalau aki mobil bisa lebih dari 2 minggu, ya. Lebih dari 2 minggu itu bisa untuk sebagai tenaga suplai elektrik untuk FATS ini. Nah, ini selanjutnya masuk pada aplikasi akustik tomografi di bidang teknik sumber daya air. Jadi ini adalah aplikasi FATS pada suatu daerah di hulu, ya, di bukit, namanya Miosi. Nah, kemudian lebarnya adalah 115 meter sungainya. Kemudian kedalamannya sangat dangkal, yaitu 1,2 meter. Bed slope-nya adalah 0,11%. Nah, di sini kita pasang transducer T1 dan T2. Kemudian untuk di Miosi ini, karena pada saat itu masih belum ada GPS yang valid, maka menggunakan total station untuk mengukur kontur dasar sungai yang searah dengan diagonal garis T1 dan T2. Ya. Nah, ini gunanya, dan kemudian water level tadi dipakai untuk mengukur naik turunnya muka air, sehingga kita bisa mengetahui penampang alirannya. Nah, di sini ada ilustrasi untuk transducer T1 dan transducer T2 pada suatu sungai. Nah, ini adalah hasil dari FATS, yaitu yang A ini adalah water level atau muka air. Nah, yang merah dan hitam ini adalah transducer 1 dan transducer 2. Kemudian yang gambar B itu adalah kecepatan arusnya. Ya. Kemudian yang C ini adalah debitnya. Kemudian yang D itu adalah temperatur air. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
yang bergaris biru itu adalah rating curve. Kemudian yang garis hitam ini adalah VATS. Jadi profilnya kurang lebih sama dengan profil rating curve. Hanya saja VATS dia memiliki bentuk yang seperti ini karena frekuensi yang dipakai itu sangat besar ya. Jadi dia bisa menangkap fenomena yang kecil-kecil, fenomena alam yang mungkin intervalnya lebih kurang dari 10 menit atau kurang dari sehari. Jadi dia bisa lebih kualitasnya lebih rinci dibanding dengan rating curve. Nah, ini adalah aplikasi di hulu sungai tadi itu menggunakan VATS dari bulan Januari sampai dengan bulan berapa ini? Dari bulan Januari sampai bulan 4, bulan 7 ya. 11. Nah, di sini kita melihat bahwa water level paling A ini, gambar A ini adalah water level, kemudian mean water depth, kemudian velocity-nya ya, C ini adalah velocity. Nah, kemudian debitnya itu dikomparasi dengan ADCP dan rating curve. Nah, dari sini bisa kelihatan dia kurang lebih sama dengan rating curve dan juga ADCP. Dan untuk R square-nya masuk kira-kira 0,99. Nah, kemudian kita lanjutkan juga untuk akustik tomografi di bidang teknik kelautan. Nah, ini kalau yang tadi itu dilakukan oleh profesor saya dengan salah satu teman saya di MIOSI. Nah, yang ini saya lakukan untuk di muara sungai ya. Jadi ini pada saat kondisi typhoon itu bulan Juni 2016 kita mendeploy VATS yang kemudian diverifikasi dengan ADCP. Nah, yang biru ini, warna biru ini adalah nilai dari velocity atau kecepatan arus diukur dengan VATS. Sementara yang merah ini velocity yang diukur dengan ADCP. Nah, pada saat kondisi typhoon ini, karena di muara sungai itu tidak boleh dipasang permanen, jadi dia cuma diletakkan pada suatu kerangka besi. Jadi pada saat typhoon itu mengalami sedikit gangguan sehingga tidak bisa mengukur dengan baik, sehingga terputus di sini datanya. Tetapi paling tidak selama tanggal 7 sampai tanggal 8 ini bisa terekam ya. Dan puncaknya pada saat tanggal 9 Juni 2016. Nah, kemudian pada saat kondisi tenang yaitu bulan Agustus 2016 itu kita bisa mengukur kecepatan arus dengan cukup baik ya. Di sini terlihat VATS pada saat ebb tide atau pada saat surut itu lebih besar. Jadi positif di sini adalah pada saat ebb tide, sementara negatif pada saat flood tide atau pada pasang. Jadi kecepatan arus di muara sungai di Hiroshima itu kecepatannya lebih besar pada saat surut dibanding pada saat pasang. Nah, ini adalah hasil pengukuran salinitas di muara sungai dengan VATS menggunakan Medwind formula. Ya, rumusnya ada di bawah ini. Kemudian yang warna biru itu adalah CT sensor, yang warna merah adalah diukur dari VATS. Ya, kurang lebih hasilnya sama. Ya. Nah, pada saat tanggal 6 sampai tanggal 10 ini neap tide. Kemudian pada saat 11 sampai 16 ini terjadi spring tide. Jadi bisa diukur dengan cukup akurat.
Nah, berikutnya ini adalah studi interaksi pasang surut dan debit hulu di daerah muara sungai di Teluk Hiroshima pada tahun 2017. Kebetulan ini adalah hasil dari penelitian saya pada saat sekolah di Hiroshima. Nah, ini tujuannya adalah untuk meneliti perilaku debit sungai di sungai sebelah barat dan sungai sebelah timur, ya, namanya Tenma dan Gyoota. Kita pasang transducer 1, T1, T2, dan juga transducer S1, S2. Harusnya kita memasang 6, ya, 6 fats, tapi berhubung ada beberapa yang rusak, sehingga kita hanya memasang 4. Ya. Nah, ini kemudian kita verifikasi dengan ADCP yang kita ukur di jembatan di Tenma dan juga di Gyoota. Ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini adalah hasilnya dari debit pada sungai sebelah timur, QE, dan juga QW, atau debit di sebelah barat. Jadi east dan west, ya. Jadi perbandingan debit pada daerah perjabahan sungai di muara yang dipengaruhi oleh pasang surut, bentuk sungai atau batimetri, dan debit hulu sungai. Nah, di sini kita melihat fast itu bisa mengukur debit di sebelah hulu, di sebelah timur dan di sebelah barat, ya. Dan kemudian ada kalau dilihat ini verifikasi dari ADCP itu ada titik merah, ada titik-titik merah ini ada ADCP, ya. Kemudian di sini ada titik merah pada tanggal 16 Juni dan juga antara 16 Juni dan 17 Juni untuk di debit sungai sebelah barat. Untuk di sebelah timur itu pada tanggal 20 dan tanggal 27 itu kita lakukan verifikasi menggunakan workhouse ADCP. Kemudian untuk debit di utara, tapi ini kita lakukan pada bulan November, itu kita deploy 1 hari penuh, kita verifikasi pada tanggal 20 November dan juga 27. Nah, dari sini kita bisa melihat hasilnya, ya. Jadi debit sungai timur itu lebih tinggi atau lebih besar dibanding adalah water level yang diukur menggunakan HOBO, water level logger. Ya, kemudian kita lakukan low pass filter untuk mengetahui residual water level. Nah, dari sini kita lihat bahwa terjadi asimetri debitnya asimetri, bahwa di sungai sebelah timur itu lebih besar asimetrinya atau lebih banyak masuk di sungai sebelah timur dibanding di sebelah barat. Nah, di sini kita melihat pada saat spring itu ada fenomena yang cukup menarik, yaitu debit di sebelah timur atau Q East itu lebih tinggi dibanding debit di sebelah barat, tetapi pada saat neap tide, ya, itu mengalami hampir sama, ya, antara garis merah dengan garis hijau itu hampir sama, sehingga terjadi simetris antara debit di sebelah barat dan di sebelah timur. Nah, ini adalah wavelet analisis yang kita pakai untuk mengetahui beda fase antara debit dengan elevasi muka air. Ya, antara debit sungai dengan elevasi muka air kita coba untuk mengetahui fasenya. Mengapa fasenya perlu diketahui? Karena dipakai untuk mengidentifikasi terjadinya stok aliran stok,
ya, yang mengakibatkan terjadinya transfer sedimen. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan software atau software MATLAB yang source code-nya kami peroleh dari Grinstead et al. 2004, ya. Nah, di sini kita modifikasi. Biasanya Grinstead et al. Ini dipakai untuk menghitung apa namanya itu, ENSO, ya, anomali permukaan suhu laut. Nah, dalam hal ini kemudian saya modifikasi untuk menghitung beda fasenya. Ya. Jadi yang gambar pertama itu adalah Continuous Wavelet Transformation atau CWT, itu kita pakai untuk mengidentifikasi parameter yang paling kuat antara semidiurnal atau diurnal. Nah, dalam hal ini di Hiroshima terlihat bahwa yang warna merah ini menandakan semidiurnal lebih kuat dibanding diurnal. Jadi 0,5 periodenya itu 0,5. Jadi frekuensinya dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Kemudian untuk D1 ini mencerminkan kondisi diurnal atau 1 kali pasang, 1 kali surut. Nah, kemudian untuk XWT ini adalah cross wavelet transformation. Nah, ini dipakai untuk menghitung beda fase antara elevasi muka air dengan debit sungai. Nah, ini terlihat panahnya ke bawah, serong ke kanan sedikit, kurang lebih mendekati 90 derajat. Nah, itu menandakan terjadinya beda fase yang cukup besar. Ya. Kemudian WTC ini dipakai untuk mengetahui memverifikasi atau koherensi bahwa terjadi semacam korelasi yang cukup kuat antara debit dan water level. Nah, ini untuk analisis debit di sebelah timur, ya, di sebelah timur atau Kyoto River. Sementara untuk di sebelah barat itu kondisinya seperti ini menggunakan wavelet, ya. Untuk CWT itu kita lihat debitnya dominan oleh semidiurnal, ya, kemudian diurnalnya sedikit. Tetapi kita lihat di sini ada D4, kita muncul D4 0,25 ini, artinya di sini ada frekuensi yang lebih dia non-linear, ya, non-linearnya itu muncul, karakter non-linear dari konstanta pasang surutnya muncul, yaitu di M4, MS4, ya, konstanta dari pasang surut itu muncul dari tanda ini. Nah, demikian juga dengan XWT untuk sungai sebelah barat itu juga sama, hampir sama, yaitu fasenya hampir mendekati 90 derajat. Nah, ini koherensi. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa wavelet juga bisa diaplikasi non-linearitas, ya. Non-linearitasnya semakin besar di sungai sebelah barat. Mengapa? Karena terjadi sungainya itu lebih dangkal dibanding sungai sebelah timurnya. Jadi kalau ada gambar di sini, sungainya yang sebelah kiri itu lebih dangkal dibanding sungai sebelah timur. Nah, selanjutnya adalah aplikasi FATS untuk menghitung tidal bore, ya, di Sungai Kiantang di daerah Cina, ya. Jadi tidal bore ini adalah suatu gelombang mirip solitary wave, ya, sepertinya mirip solitary wave, gelombang pasang juga, tapi bisa mencapai 5 meter di laut dalam. Nah, tapi dalam perjalanannya ke sungai sekitar 90 km itu tingginya hanya mencapai 1 meter saja. Ya, tinggi gelombang menurun drastis menjadi sekitar 1 meter setelah menempuh jarak 90 km ke arah hulu. Nah, ini dipakai untuk menghitung fenomena tidal bore di daerah Sungai Kiantang. Nah, ini kurang lebih sama menghitungnya, kecepatan arusnya itu diukur menggunakan prinsip tadi itu travel time method dan juga V sama dengan UM dibagi cos theta. Theta-nya adalah
sudut yang dibentuk oleh stream flow dengan diagonal transducer downstream dan upstream. Nah, ini adalah verifikasi dari fast dan ADCP. Itu untuk velocity kurang lebih sama profilnya. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah debit yang dibentuk antara verifikasi ADCP dan fast. Sorry, ini ya fast. Ya. Kemudian berikutnya adalah mapping 2D atau 2 dimensi arus di Teluk Hiroshima dengan metode CATS dan inverse analysis. Ya. Jadi dia dimanfaatkan untuk menghitung menganalisis fenomena upwelling pada suatu teluk di Hiroshima. Menggunakan beberapa, kalau ini CATS ya, bukan FATS. Jadi CATS itu dia untuk laut dalam, dia ada beberapa CATS atau CATS 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 CATS yang di-deploy di laut dalam, di teluk sini. Nah, kemudian di sini mencerminkan arus. Merah ini adalah arus yang diperoleh dari CATS, dan hitam ini arus yang diperoleh dari POM. POM itu adalah software yang digunakan untuk menghitung pola arus yang berbasis pada barotropik dan baroklinik. Jadi ini verifikasinya menggunakan model POM atau software POM. Yang merah itu adalah hasil dari CATS. Nah, di sini ray tracing method itu bisa mengetahui atau mengidentifikasi adanya 2 lapisan, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Ya. Jadi ternyata ada 2 lapisan, yang keduanya bisa merekonstruksi medan arus 2 dimensi akibat adanya upwelling. Nah, ini adalah contoh mapping arus teluk dengan 2 lapisan arus akibat barotropik dan baroklinik. Ya. Nah, ini yang merah ini adalah lapisan pertama atau lapisan yang paling atas, yang hitam itu adalah lapisan yang kedua. Jadi dia ada sirkulasi upwelling di sini yang bisa diidentifikasi menggunakan metode CATS. Nah, sebagai penutup, berikut kami sampaikan beberapa kelebihan, kekurangan, dan prospek FATS di masa depan. Yang pertama adalah kelebihannya pengukuran yang kontinu dan jangka panjang. Jadi, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa pengukurannya itu tidak memerlukan orang, ya, dia cukup verifikasi hanya beberapa kali, kemudian dia kontinu, jadi tidak perlu kita tinggal begitu saja dan kita taruh barang itu, kemudian bisa kita download. Nah, itu bisa dalam bentuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, mapping 2D untuk memetakan medan arus pada daerah perairan dangkal, baik di hulu maupun di muara yang dipengaruhi oleh pasang surut. Yang ketiga, data pengukuran lapangan dapat di-download dengan menggunakan koneksi internet, ya, tanpa harus datang ke lokasi penelitian. Yang keempat, jangkauan jarak lebar sungai atau penamaan sungai yang sepanjangnya itu lebih dari 2.000 sampai 5.000 km. Kemudian peralatan dan pengukuran tidak mengganggu lalu lintas angkutan laut. Jadi dia tidak ada kabel yang melintang sungai. Ya. Jadi sangat aman untuk sungai yang memiliki lalu lintas kapal yang sangat padat. Kemudian juga aman digunakan pada saat cuaca ekstrim, karena tidak ada orang di situ, jadi cukup alat saja. Kemudian kekurangannya tentu saja sangat mahal sekali karena transducernya saja mungkin seharga lebih dari 100 juta, ya. Satu transducer saja, ya. Kemudian untuk FATS itu sangat tergantung pada 3 komponen utama, yaitu sistem atau perangkat elektronikanya sendiri, mainboard CPU, kemudian ada transducer dan kabel transducer. Jadi kalau salah satu dari 3 komponen ini rusak, tidak bisa dipakai. Ya, saya pernah merusakkan 1 transducer dan harganya sangat mahal sekali. Untung saja saya beasiswanya dari Indonesia, jadi
dan kebetulan proyek, jadi tidak terlalu masalah bagi profesor saya di Hiroshima. Kemudian kekurangannya tidak bisa dimanfaatkan untuk lebar sungai yang lebih kecil dari 20 meter. Mengapa? Karena tadi yang di awal resolusinya itu kan, ini masalah resolusi aja sih sebetulnya, jadi kurang akurat kalau dipakai untuk sungai yang kecil. Kemudian prospek dan potensi untuk pemanfaatan hidroakustik di masa depan itu bisa untuk mendeteksi tsunami ya, atau gelombang storm surge dan lain-lain. Jadi ini sudah mulai dipelajari dan mulai dimanfaatkan, tetapi belum terlalu diteliti kembali. Tapi sudah ada arah ke arah sana. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budi untuk moderator tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak, transdusernya tadi rusak itu biasanya karena apa Pak Inje? Kalau karena dia kan ditaruh di dalam air ya, itu ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu dia diserang oleh kerang ya. Kerangnya itu nempel di transdusernya itu, menutupi transdusernya itu sehingga sinyalnya menjadi lemah. Kemudian yang kedua, karena dia diikatkan oleh kabel transduser tadi itu dan lama terendam oleh air laut yang salinitasnya korosif ya, sangat korosif sekali, sehingga ketika saya cabut patah koneksinya itu patah sehingga tidak bisa dipakai sama sekali. Oh, jadi ada dua hal ya. Benar. Sekarang teman-teman kita saatnya ini Q&A, tanya jawab. Jadi tadi sudah ada pertanyaan di Q&A. Nanti sebelumnya ini teman-teman yang butuh sertifikat bisa isi surveinya, sudah saya kirimkan ke tempat teman-teman bisa isi surveinya atau bisa lihat di bagian selebaran, nanti silakan isi surveinya. Nanti teman-teman yang ingin sertifikat harus isi survei, jadi pastikan nama dan emailnya harus benar ya, biar bisa langsung tergenerate dan terkirim ke teman-teman semuanya. Oke. Sekarang kita sudah ada beberapa pertanyaan Pak Medi, mungkin bisa juga dibaca di bagian TNA Pak, di bagian diterbitkan ya Pak. Sebentar, ini nggak muncul ya. Di kanan yang samping obrolan Pak. Sebentar, saya klik dulu. Ya teman-teman, nanti yang mau bertanya silakan tulis di bagian TNA, nanti akan saya terbitkan. Nanti biar nanti kita bisa jawab. Teman-teman juga bisa bantu vote pertanyaan-pertanyaan yang ada, biar nanti pertanyaan-pertanyaan yang vote-nya paling banyak bisa segera kita jawab. Gitu. Sudah Pak Medi ada di bagian TNA? Sudah. Sudah, J. Kita mulai, J. Pertanyaan yang pertama ini Pak dari Pak Ari Putranto Nugroho. Untuk FATS, apakah bisa mengukur dan mengetahui gejala tsunami atau local scoring atau daya kinetis? Mohon maaf Pak Medinya ini keluar. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu dulu Pak Medinya bisa masuk lagi. Teman-teman bisa isi surveinya di bagian di bagian selebaran, di isi survei atau tadi sudah saya kirimkan ke teman-teman linknya ya.
Nah, kita tunggu dulu Pak Medi. Saya telepon sebentar. Oke. Udah masuk saya, Pak. Oke. Sudah bisa masuk lagi nih Pak Medi. Ya. Ini pertanyaan pertama Pak dari Pak Pak Ari, Ari Putranto Nugroho. Untuk FADS, apakah bisa mengukur dan mengetahui gejala tsunami atau local scoring atau daya kinetis? Dan apakah FADS bisa dijadikan bahan perhitungan untuk PLTL, pembangkit listrik tenaga laut? Monggo Pak. Yes, terima kasih untuk Pak Ari. Untuk scoring sepertinya tidak bisa. Tapi kalau tsunami masih diupayakan prospeknya seperti apa. Ya. Sementara yang pertanyaan selanjutnya yaitu PLTL, saya kira bisa, tetapi dia untuk studi apa namanya itu pasang surut ya, PLTL, tapi laut dalam arti gelombang sepertinya belum. Tetapi kalau kecepatan arus, nah itu mungkin bisa karena dia masih berhubungan dengan kecepatan arus, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menghitung tinggi gelombang. Kalau kecepatan arus gelombang bisa, kecepatan arus di perairan pantai bisa, sangat bisa. Jadi untuk studi awal mungkin ya Pak, studi untuk mengetahui kecepatan arus gitu ya, potensi untuk pembangkit listrik tenaga laut mungkin ya Pak. Ya, itu arus laut mungkin bisa, ya. Tapi biasanya arus laut itu kan untuk yang itu kan di dalam laut ya, itu mungkin belum bisa karena dia hanya mapping surface area saja, surface permukaan laut. Tapi kalau biasanya untuk energi arus laut itu biasanya dia di dalam, dia di dalam laut, agak dalam gitu. Oke. Kalau ini daya kinetis itu maksudnya gimana nih Pak? Kalau ini ada pertanyaan yang dari Pak Ari Putranto tadi, local scoring atau daya kinetis sama aja atau gimana? Ya kurang lebih beda sih, cuma dia tidak bisa karena dia hanya menghitung kecepatan arus dan juga fenomena sound speed-nya ya. Saya juga kurang tahu untuk daya kinetis itu seperti apa, tetapi sepertinya tidak mengarah ke sana. Dia hanya dipakai untuk menghitung salinitas, temperatur, kemudian kecepatan, dan juga debit. 4 komponen utama ini. Oke, ini dari Pak Budi Heru Santoso Pak, pertanyaan yang kedua Pak. Debit aliran pada suatu penampang sungai memerlukan kecepatan aliran air dan profil melintang sungai. Apakah teknologi ini sudah terbukti dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Outputnya arus dan profil. Saat ini BPPT di bawah lead Dr. Fadli Samsudin tengah mengembangkan alat FADS dengan frekuensi tinggi untuk memenuhi kebutuhan pada sungai dengan lebar yang lebih kecil. Gitu, Pak. Ya. Nah kebetulan ada Pak Fadli itu memang senior saya, senpai saya di Hiroshima, dan beliau juga sudah 2 kali kalau nggak salah ke Hiroshima untuk workshop bersama rekan-rekan dosen dari seluruh Indonesia sepertinya ya. Nah kebetulan yang dimaksud profil mestinya sudah ya untuk sungai yang lebih kecil berarti dia harus frekuensinya menggunakan frekuensi yang lebih besar. Misalnya kita ingin menguji aliran pada suatu kolam maka frekuensinya sangat besar yaitu misalnya 100 kHz. Jadi dia kira-kira bisa 100 meter, dimensinya 100 meter atau lebih kecil lagi. Tapi itu masih menjadi skala laboratorium sepertinya. Dia belum bisa menjadi alat yang cukup handal ya, karena harus diuji di lapangan dan harus diverifikasi juga. Tapi untuk tadi pertanyaan Pak Budi tadi mengenai profil dan
apa tadi, debit sudah cukup Iya. handal, tapi dia hanya dapat diandalkan untuk sungai-sungai yang lebarnya atau panjangnya lebih dari 100 meter. Kalau dia lebih kecil dari 50 meter, belum bisa. Karena menggunakan frekuensi 30 dan 52 kHz. Mungkin kalau 100 kHz bisa. Oke. Terus ini pertanyaan lagi dari Karel Sukma Jaya, Pak. Mengapa peralatan tersebut menggunakan frekuensi rendah? Bukankah frekuensi rendah sangat rentan terhadap medan magnet? Iya. Terima kasih. Pak siapa tadi ini? Pak Karel Sukma Jaya, Pak. Pak Karel. Terima kasih Pak Karel. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu frekuensi rendah itu biar bisa dimanfaatkan secara optimal, karena selama ini frekuensi tinggi itu karena sound speed itu kan mubazir kalau tidak dimanfaatkan dalam rentang yang panjang. Jadi sebetulnya titik keuntungan dari menggunakan frekuensi rendah itu bisa mengukur untuk area yang sangat luas dengan dana dan tenaga yang sedikit, seminimal mungkin. Bahwa tadi dikatakan apakah dia rentan terhadap pengaruh medan magnet, sepertinya tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akurasi dari medan magnet, tidak berkorelasi secara signifikan dengan akurasi data yang dihasilkan. Belum ada bukti-bukti yang konkret sepertinya. Bahwa ada gangguan ada memang, tetapi seperti misalnya pengaruh mobil yang bergerak kanan kiri seperti itu ada, tetapi relatif kecil. Jadi dia sebetulnya dia tidak hanya dipengaruhi oleh medan magnet juga, tetapi juga oleh suara ya, karena itu tetap ada pencemaran juga, tetapi tidak signifikan. Tidak hanya oleh medan magnet, tetapi juga oleh suara kendaraan. Kalau di muara di Jepang itu kan banyak sekali dipakai kanan kirinya itu oleh lalu lintas kendaraan ya. Dia memang ada pengaruhnya juga sih, tapi tidak terlalu signifikan. Ya, demikian Pak. Oke, ini dari Fadel Muhammad, Pak. Apa perbedaannya atau kelebihannya dari alat ADCP? Dan apakah ada batas panjang melintangnya pada alat, Pak? Ya, terima kasih. Saya kira Pak Fadel ya. Ya, Pak Fadel Muhammad. Nah, perbedaannya ADCP itu kan 600 kHz ya, paling kecil kalau nggak salah. Paling besar mungkin 2 MHz. Jadi untuk SADCP, kemarin saya menggunakan SADCP itu rentang lebar sungainya itu misalnya 100 meter, tapi SADCP itu, halo? Iya, Pak. SADCP itu hanya bisa menjangkau rentang seperempatnya saja, yaitu 20 meter saja. SADCP itu hanya mampu menjangkau 20 meter dari lebar sungai yang 100 meter itu. Jadi mengapa ya? Karena frekuensinya yang tinggi tadi itu. Ya. Terus yang di awal tadi kan saya menjelaskan bahwa diperlukan banyak sekali ADCP atau fixed mooring untuk meletakkan ADCP itu untuk luas area yang 1000 km persegi tadi itu. Sehingga perlu kapal dan ADCP yang sangat banyak sekali untuk bisa merekonstruksi medan arus di perairan laut. Jadi sebetulnya juga ada kelebihan kekurangannya. Tentunya kelebihannya apa ADCP? ADCP kelebihannya tentunya resolusinya lebih bagus karena frekuensinya tinggi. Dia lebih detail dan lebih jelas, ibaratnya seperti itu. Dia hanya bisa untuk lingkup yang skala yang lebih kecil, yang tadi Pak Fadli dari BPPT tadi bilang, misalnya untuk skala kolam atau sungai yang lebih kecil, dia cocok untuk ADCP. Tapi apakah FETS tidak bisa? Bisa, tetapi memang harus dimodifikasi, transducernya harus diganti dari 30 kHz menjadi 100 kHz. Tapi
dulu kalau nggak salah supervisornya Pak Fadli Muhammad dari BPPT itu juga sudah mendemonstrasikan, tetapi masih perlu penyempurnaan lagi, masih perlu penyempurnaan lagi. Gitu. Demikian, Mas. Oke, siap. Ini pertanyaan lagi dari Lalu Sultanul Asmi, Pak. Apakah kebersihan sungai berpengaruh terhadap pengukuran, Pak? Ya, terima kasih. Kualitas kebersihan sungai atau kejernihan air itu tidak berpengaruh. Dia tidak berpengaruh. Tetapi ketika kita ingin meneliti sedimentasi itu berpengaruh karena tidak ada sedimentasi dan jernih, otomatis tidak bisa dihitung sedimentasi yang terjadi. Nah, itu kenapa kita di Jepang itu memang kesulitan untuk meneliti sedimentasi menggunakan FATS dan juga ADCP karena memang sungainya itu nggak ada yang keruh ya. Nah, kemudian kemarin sempat tahun lalu, supervisor saya datang ke Surabaya untuk meneliti fenomena sedimentasi dan juga kecepatan arus di Bengawan Solo. Nah, itu senang sekali profesor saya karena dan itu pada saat itu menjadi kuliah tamu di ITS ya. Dan beliau senang karena sungai di Indonesia itu keruh, sehingga sedimentasinya itu bisa diukur dengan baik ya. Dan tetapi apa ya itu masalahnya itu bisa kelihatan turbidity-nya itu bisa dihitung dengan FATS. Dan untuk ADCP kelemahannya justru semakin jernih tingkat keakurasinya juga semakin rendah karena ADCP kan dia memantulkan signal terhadap partikel air. Kalau partikel airnya itu tidak ada atau semakin jernih, artinya tidak ada partikel sedimennya itu tidak ada, sehingga pantulannya itu tidak ada. Kan ADCP itu menggunakan pantulan frekuensi yang mengenai partikel yang mengalir di sungai. Jadi kalau semakin jernih justru ADCP menjadi kurang akurat, tetapi FATS justru akurat. Karena dia tidak memantulkan kecepatan suaranya kepada partikel, tapi dia mentransmisikan dari transducer 1 ke transducer 2, sehingga tidak berbasis pada partikel air yang ada. Oke, kemudian dari ini Pak Herdi Pradana, apakah metode FATS ini telah banyak digunakan pada sungai di Indonesia? Dan kendala apa saja yang membuat metode ini masih belum digunakan di Indonesia? Ya, terima kasih untuk Pak Herdi. Saya kira FATS ini memang belum terlalu banyak ya. Yang justru banyak malah dari CATS ya. Kan tadi ada FATS, ada CATS ya. CATS. CATS ini justru sudah dibeli oleh BPPT melalui Pak Fadli dan teman-temannya. Itu sudah membeli beberapa perangkat CATS ya. Sudah beli dari Hiroshima dan mungkin ada beberapa peralatan dan sudah diuji cobakan di Selat Bali, kemudian di Laut Lombok ya, perairan Lombok. Kalau nggak salah ada 2 lokasi itu, Selat Bali dan juga perairan Lombok ya. Dan itu sudah lama ya diteliti ya, dan juga diaplikasikan oleh Pak Fadli dan teman-temannya bersama dengan profesor dari Hiroshima di Jepang. Nah, sementara untuk FATS itu juga baru pertama kali digunakan tahun lalu 2019 sekitar bulan Maret itu ke Bengawan Solo ya. Nah, itu berhasil dan menyenangkan dan sukses. Cuma karena waktunya hanya sempit sehingga tidak bisa perlu nunggu kerjasama MOU dengan instansi terkait untuk melakukan penelitian di Indonesia. Demikian.
Pak Budi. Siap. Nah, Ini kendala dari, iya Pak. ya, kendalanya yaitu tadi yang saya jelaskan tadi. Harganya mahal. Kendalanya tadi itu harganya mahal, kemudian juga kadang-kadang kalau salah satu dari 3 komponen itu rusak, tidak bisa dipakai. Apakah dia transdusernya atau kabelnya atau sistemnya. Dan memang kadang-kadang sinyal satelit itu dipengaruhi dengan awan dan cuaca juga ya, tetapi sehingga kalau cuacanya mendung memang GPS-nya memang juga berpengaruh. Agak lama dia, terjadi sinkronisasinya itu agak lama. Jadi kira-kira perlu setengah jam untuk bisa tersinkronisasi secara baik antara transducer 1 dengan transducer 2. Demikian Pak Budi. Siap. Ini dari Arfi Rashif. Dalam kebutuhan pengukuran aliran air ada juga menggunakan aplikasi HECRAS. Adakah korelasi penggunaan ACDP dengan aplikasi HECRAS ya Pak? Bisa, dua-duanya bisa ada korelasinya asal verifikasi. Kan namanya model matematik, HECRAS itu kan model matematik ya. Sementara ADCP itu verifikasi secara langsung, pengukuran langsung di lapangan. Kalau HECRAS itu model matematik. Jadi keduanya bisa dipakai untuk dijadikan verifikasi. HECRAS, ya, HECRAS model matematik outputnya harus bisa divalidasi menggunakan pengukuran dari hasil ADCP. Jadi model matematik biasanya divalidasi atau dikoreksi dengan ADCP. Kalau hasilnya masih salah, berarti HECRAS-nya kondisi batasnya atau input datanya masih salah. Batimetrinya mungkin masih ada beberapa kesalahan sehingga perlu diluruskan, misalnya koefisien Manning-nya bermasalah atau kurang tepat dalam menentukan koefisien Manning, atau kemudian kekas jaringnya, dalam membuat jaringnya, dan terutama kondisi batas yang menyebabkan model itu menjadi kurang valid, sehingga perlu divalidasi atau diverifikasi dengan ADCP. Seperti juga FETS ini divalidasi dengan ADCP. Mengapa? Ya karena ADCP sudah menjadi alat yang umum ya, yang diterima oleh seluruh negara ya. Tapi kelemahannya yaitu tadi dia bersifat jaraknya itu sangat pendek, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Tapi dia hanya dipakai untuk verifikasi saja ADCP itu. Nah, apakah ADCP bisa dioptimalkan kalau dikombinasi dengan model matematik juga? Itu sudah dilakukan oleh peneliti dari Delft, yaitu Mr. Hoiting. Beliau melakukan penelitian di Kalimantan Barat juga, di Sungai Kapuas, di Sanggau kalau nggak salah. Nah, itu menggunakan ADCP dan dikombinasi dengan model matematik untuk menciptakan atau mengukur debitnya. Ya. Nah, saya kira seperti itu Pak Budi. Oke Pak. Terus dari Mutia Febliana, apakah dalam hal pemanfaatan FATS dapat mengukur elevasi yang terjadi dan kadar garam yang terjadi di suatu lautan tersebut? Jika ya, apakah data tersebut diolah kembali? Jika diolah kembali, itu menggunakan metode yang seperti apa? Dan apa perbedaan dari data pengukuran Aquadoc dan FATS? Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Mutia. Bisa dipakai untuk mengukur elevasi, tetapi bukan FATS-nya yang mengukur, tetapi dia ada tadi itu yang saya sebutkan dengan alat water level logger. Ya, mereknya macam-macam. Kalau yang kami pakai itu Hubo ya, mereknya Hubo. Itu memang dipakai untuk mengukur elevasi muka air. Tetapi harus dilihat dulu Hubonya itu untuk sampai kedalaman berapa. Jadi jangan asal dibeli, sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan untuk penelitian. Misalnya untuk kedalaman hingga 100 meter ya tentunya harus dicari atau dibeli Hubo yang sesuai dengan kedalaman yang akan
jadikan tujuannya. Tetapi kalau hanya sekitar 10 meter, 20 meter, 50 meter itu masih bisa menggunakan alat-alat water level logger yang murah, yang sebetulnya nggak terlalu murah, sekitar 50 juta mungkin sudah bisa kita beli alat yang bernama water level logger. Nah, kemudian apakah perlu diolah kembali? Ya, pasti saja, karena itu kan data mentah. Jadi data yang kita peroleh dari FATS atau CATS itu adalah data mentah. Nah, ngolahnya bagaimana? Ngolahnya dengan yang tadi sudah saya jelaskan di awal tentang metode kerja, yaitu harus dilakukan travel time method analisisnya. Kemudian kita lakukan, kalau di laut, menggunakan metode yang lain, yaitu inverse analysis, ya. Nah, inverse analysis itu apa? Dia menggunakan stream function untuk menghitung velocity-nya, kecepatan arusnya, dan stream function ini diukur juga atau dihitung menggunakan Fourier, ya, menggunakan deret Fourier. Nah, setelah itu masuk kepada matriks, ya, perhitungan matriks, sehingga diperolehlah kecepatan arus dari hasil inverse analysis dari persamaan matriks tersebut. Nah, apakah perbedaannya yang ketiga, pertanyaan ketiga, aquadopt dan FATS itu apa bedanya? Atau tadi pertanyaannya apa bedanya? Aquadopt itu mirip ADCP, ya, tetapi dia statis. Jadi aquadopt itu statis, alat yang hanya ditaruh saja di kedalaman sungai, ya, ditaruh di dalam sungai, di dalam air, dan dia nanti akan mengukur. Nah, kalau ADCP, aquadopt itu sebenarnya ADCP, tapi metode yang statis, dia tidak bisa untuk berjalan. Kalau yang ADCP itu biasanya dirujuk untuk pengukuran arus yang bisa berjalan, pakai kabel digantung, kemudian digeser sejauh penampang sungai atau ditarik dengan kapal. Itu ADCP. Tapi kalau aquadopt itu dia statis, tidak bisa digeser-geser pakai kapal atau pakai kabel untuk menggerakkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan dari penampang sungai. Nah, kalau FATS tadi, dia dan itu aquadopt itu pengukuran satu titik, ya. Aquadopt itu pengukuran satu titik. Jadi dia tidak bisa makanya kalau mengukur penampang sungai yang lebar, misalnya 100 meter, tentunya kalau satu titik kurang akurat, karena tengah harusnya ada aquadopt diletakkan di tengah sungai, kemudian di tepi sungai, ya, mungkin lebih dari 3 baru dia akurat bisa merepresentasikan karakteristik aliran pada sebuah penampang sungai. Tetapi kalau FATS, dia bisa mengukur penampang sungai rata, ya, dengan lebih akurat, karena sound speed-nya tadi itu bisa menjangkau seluruh penampang sungai tanpa kecuali. Kalau ADCP itu masih ada boundary barrier, ya, boundary barrier di permukaan air yang berhubungan dengan udara maupun yang di dekat dasar sungai. Mengapa? Karena pengaruh dari sudut sudut dari sensornya itu kan ada 4 dan dia membentuk sudut kurang lebih mungkin sekitar 25 derajat. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak bisa kira-kira 10 cm atau 15 cm dari permukaan laut, dari permukaan air, dan juga 10 cm atau 20 cm dari darat, dari dasar, ya. Jadi kurang lebih ada 20% yang tidak bisa tercover oleh ADCP. Sementara FATS ini bisa mengcover semuanya karena pengaruh manfaat dari kecepatan suara tadi itu, yang bisa menjangkau seluruh penampang sungai sehingga lebih akurat dibanding dengan ADCP maupun aquadopt. Demikian, Mbak Putih. Oke, Pak, ini kemudian dari Kusdianto, Pak. Apakah metode ini dapat digunakan pada... Diulangi, Pak. Metode ini bisa digunakan pada apa?
Dari Kusdianto. Apakah dengan aliran deras? Bisa digunakan untuk aliran deras. Ya, sungai dangkal yang berbatu Bisa. dengan aliran Jawabannya deras, bisa. Pak. Bisa. Oke. Itu tadi yang Siap. ya, studi kasus di hulu sungai tadi itu dia berbatu dan deras. Bisa. Oke. Terus ini dari Nimrodi Thanos mengenai keakuratan data FATS. Apa bisa dikontrol juga dengan alat pengukuran manual seperti ADCP? Ya, terima kasih. Bisa. Makanya itu ADCP memang perlu divalidasi, FATS bisa divalidasi dan dikontrol harus dengan ADCP juga. Tadi sudah saya jelaskan metodenya tadi di slide tadi sudah saya jelaskan metodenya verifikasi antara Aquadoc atau ADCP untuk memvalidasi keakurasian dari hasil FATS tadi. Memang harus divalidasi. Bisa. Terus mungkin lanjut dari Muhammad Wahyudi, Pak. Ya. Apa bisa digunakan di laut? Cara pemasangan dan teorinya seperti apa? Ya, terima kasih untuk Mas Wahyudi. Ada dua ya. Untuk FATS, tadi kan ada FATS dan ada CATS ya. Kalau FATS ini dua-duanya bisa dicemplungkan atau dimasukkan ke dasar laut, tetapi tentu saja resikonya cukup besar. Resikonya cukup besar. Kalau CATS biasanya dia dicemplungkan ke dasar laut. Nah, kemudian ada metode tertentu yang sangat canggih sehingga dia bisa bisa diambil kembali tanpa perlu menyelam. Itu teknologinya sangat canggih sekali. Nah, kalau FATS itu dia biasanya ditaruh di darat, ya, ditaruh di darat. Nah, karena dia ada semacam sistem yang harus diikat, transdusernya tadi kan harus diikat dengan sistem, sementara sistemnya digerakkan oleh listrik atau aki mobil tadi itu. Ya. Kalau transdusernya tetap bisa ditaruh di, yang penting dia masuk ke tenggelam atau terendam air, dia sudah bisa untuk menghitungnya. Untuk mengukur kecepatan arus sudah bisa. Jadi ada dua metode tadi, yaitu di air dangkal ya, dan juga di laut dalam. Itu metodenya, cuma pernah ada terjadi kegagalan, ya, mungkin di Indonesia juga. Saya diceritakan oleh Pak Fadli juga bahwa ada satu alat transducer yang sangat mahal tadi itu tidak bisa diambil kembali sehingga dia dianggap hilang ya, karena memang tidak bisa diambil gitu, karena sistemnya tidak bekerja, satu alat saja, padahal itu sangat mahal sekali transducernya. Jadi tidak bisa diambil pada saat penelitian selesai. Jadi memang ada resiko-resiko, tapi hanya sekali saja terjadi itu. Oke. Demikian, Pak. Lanjut dari Pak Sumaryono, Pak. Dalam pengukuran alat yang digunakan tersebut, apakah bisa digunakan pada sungai yang berlumpur atau daerah kepulauan? Oke, terima kasih Pak Sumaryono. Bisa Pak, sungai berlumpur atau keruh, kepulauan juga bisa. Yang penting dia tidak masalah. Tadi sudah saya jelaskan, di Bengawan Solo itu sungainya keruh, sehingga dia tetap bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan hasilnya sangat bagus sekali untuk analisis sedimentasi menggunakan FATS. Turbidity-nya bisa muncul. Demikian, Pak. Oke, ini dari Pak Handoko. Apakah peralatan ini sudah bisa digunakan untuk proyek penanggulangan rob yang ada di Indonesia? Ya, saya kira rob itu kan hampir mirip dengan storm surge ya, atau solitary wave ya.
untuk mengidentifikasi selama dia digunakan untuk mengetahui kecepatan dari rob itu bisa, tetapi kalau untuk mengetahui tapi saya kira itu tidak linear ya. Rob itu kan sebetulnya dianggap gelombang ya, dan bukan arus. Saya kira sepertinya belum bisa. Oke, berarti belum bisa untuk menanggulangi rob ya Pak ya, belum bisa sepertinya. Tapi kalau kecepatan rob bisa, karena memang dia fokusnya ke rob. Kan tinggi gelombang itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan ya, artinya kecepatannya mungkin ya konstan, tidak signifikan. Artinya dia kecepatan itu tidak menunjukkan tidak signifikan, tidak proporsional menunjukkan tinggi gelombang yang terjadi. Oke. Terus ini dari pertanyaan dari Andri Nugraha Pak. Bagaimana aplikasi FATS dalam instalasi subsea manifold di laut dalam? Apa itu ya? Saya kurang tahu. Jadi untuk mungkin FATS, tapi untuk ini Pak, untuk mengetahui ini apa namanya di laut dalam itu Pak. Yang jelas FATS atau CATS itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi atau mengukur atau mengestimasi salinitas ya. 1 salinitas, 2 temperatur, 3 kecepatan arus ya, untuk saat ini 3 itu ya, kecepatan arus, salinitas, temperatur, kemudian apa lagi? Udah itu. Saya kira 3 itu, sementara 3 itu dulu. Siap. Terus ini dari Danus Wahyu. Proyek mana saja yang sudah mengaplikasikan alat ini, Pak? Iya, kalau di Indonesia mungkin baru BPPT menggunakan CATS itu ya, bukan FATS ya. Kalau CATS itu sudah dipakai oleh Pak Fadli dari BPT untuk studi arus di Selat Bali ya, dan juga di Lombok, di perairan Laut Lombok. Itu sudah dipakai untuk proyeknya BPPT Pak Fadli. Jadi Pak Fadli itu cukup gencar dan banyak dapat proyek penelitian arus di Selat Bali dan juga di perairan di Lombok. Sementara untuk FATS ini berhubung masih baru ya 2010 dan sementara ini masih dipakai proyek di Jepang saja. Itu di bagian hulu dan juga di muara sungai sudah pernah dipakai untuk proyek FATS. Kemudian di beberapa prefektur di Jepang juga sudah seperti di Tottori, di Miyoshi, Hiroshima. Sebetulnya mau dipakai juga di Indonesia, tetapi seperti contohnya di Bengawan Solo, mungkin karena MOU-nya belum terlalu mantap, sehingga ditunda dulu, kebetulan juga ada COVID, jadi belum bisa bergerak. Kemudian juga sudah pernah dipakai di daerah Cina ya, di Qiantang tadi itu, di Qiantang River. Ya, demikian Pak Budi. Siap. Ini dari Arfi Rasyid lagi Pak. Apabila di antara 2 transducer dilalui transportasi laut, apakah akan mempengaruhi keakuratan data yang didapatkan, Pak? Oke. Ya, jawabannya tidak ya, karena transportasi laut kan di atas ya, mengapung ya. Sementara ini kan berbicara mengenai sound speed ya. Jadi memang tidak, justru itu kelebihan dari akustik tomografi. Jadi dia tidak terganggu oleh lalu lintas kapal yang hanya saja memang pada saat kapalnya lewat, tentu saja kecepatan arusnya akan bisa terdeteksi karena ketika kapal lewat itu kan membawa gelombang ya, sehingga pada saat itu mungkin ada kecepatan arus yang ada di situ tentunya sedikit berbeda ketika tanpa ada kapal yang lewat. Tapi tidak terlalu signifikan. Ini dari Pak Kusdianto.
Untuk keakuratan data, tentunya alat yang digunakan harus dikalibrasi. Apakah di Indonesia sudah dapat melakukannya, Pak? Iya, kalibrasi itu kan sebetulnya verifikasi ya. Tadi dites biasanya di FLUM. Kalau di Indonesia sudah bisa. Mengapa? Karena seperti UGM, ITB, ITS itu kan sudah memiliki FLUM yang panjangnya mungkin 20 meter lebih ya. Dengan lebarnya mungkin bisa 1 meter atau 30 cm paling kecil ya. Jadi saya kira mereka sudah bisa memverifikasi atau mengkalibrasi alat ukur VATS itu. Nah, kemudian pada saat di lapangan memang harus diverifikasi juga dengan tadi alat ADCP tadi itu. Jadi sangat bisa sekali Indonesia sudah siap sebetulnya apabila membeli alat itu. Ya. Oke. Terus ini dari Ruby Mastra. Apakah bisa buat monitoring terkait dampak scoring pada jembatan dengan alat ini? Bisakah dipasang terus alat ini secara berkala buat monitoringnya di jembatan? Apabila bisa, alat ini dipasangnya di mana? Di jembatan, supaya terhindar dari vandalisme. Ya, tidak bisa untuk scoring, tidak bisa karena dia VATS ini kan alat untuk mengukur Kecepatan ya, Pak? Kecepatan ya, kecepatan, salinitas dan apa tadi namanya temperatur. Jadi sementara scoring itu kan gerusan di pondasi ya, pondasi biasa, pondasi jembatan, abutmen itu. Nah, scoring itu bisa, tapi bukan VATS ya, dia pakai apa namanya itu sounding ya, echo sounding. Kalau pakai echo sounding itu bisa, karena dia memang dipakai untuk mengukur batimetri. Ya. Kalau echo sounding itu kan dia memang untuk mencari, untuk mengidentifikasi kontur batimetri. Jadi kalau pengen mengukur atau menganalisis echo sounding, menganalisis scoring yang terjadi pada sebuah pondasi, jembatan atau pondasi atau pada tow protection ya, itu bisa menggunakan echo sounding GPS dari Garmin atau dari merek yang lain. Demikian. Kemudian dari Helmi Fadlilah, dalam pengukuran kedalaman batimetri survei, apakah alat tersebut dapat membedakan lapisan lumpur atau lapisan tanah keras? Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaan ini menarik ya, karena untuk VATS tidak bisa. Untuk VATS tidak bisa, tetapi tadi di awal, di pendahuluan, sudah saya jelaskan bahwa akustik tomografi ini, akustik tomografi ya, itu dipakai untuk bidang geologi, ya, bidang kedokteran, bidang lain-lain. Nah, mungkin itu bagian geologi atau kegempaan atau sesar ya. Jadi dia bisa untuk mengetahui apa karakteristik tanah. Itu bisa menggunakan akustik tomografi, metode akustik tomografi, tetapi bukan menggunakan VATS. VATS ini memang untuk mengukur medan arus di perairan, di sungai, di muara. Nah, kalau yang ditanyakan oleh Mas Helmi ini, mungkin metode akustiknya lain. Dia untuk mengetahui karakteristik lapisan tanah, itu ada, namanya akustik tomografi. Kalau dulu mungkin pakai apa ya, untuk mengukur geolistrik ya. Geolistrik itu mengetahui karakteristik lapisan tanah dan juga ketebalannya. Nah, itu akustik tomografi juga bisa, tetapi dia alatnya lain, bukan VATS dan bukan CATS. Jadi dia ada alat khusus untuk mengetahui kondisi lapisan tanah ataupun aquifer ya. Jadi dia ada akustik tomografi. Tomonya itu men-slice atau memotong-motong lapisan tanah sehingga dia bisa mengetahui ketebalan lapisan tanah dan juga mendeteksi adanya aquifer dan lain-lain. Dan juga termasuk tadi itu, apakah dia jenis tanahnya apakah lunak atau keras. Nah, itu bisa menggunakan teknik akustik tomografi, tetapi bukan VATS.
Demikian Pak Budi. Oke, lanjut dari Pak Saidi Saputra. Yang pertama, apakah sudah pernah dilakukan pendekatan hasil pengukuran di lokasi yang sama dengan data AWLR maupun pengukuran langsung? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Tadi sudah saya contohkan AWLR ini kan mirip, kurang lebih mirip rating curve ya. Cuma AWLR ini kan harus dikorelasikan atau diproyeksikan terhadap debit ya. AWLR itu bukan, AWLR kan automatic water level record ya. Nah, ini kan untuk mengetahui debit atau untuk mengetahui debit kan dia harus dibikin rating curve dulu mirip. Nah, rating curve ini tadi yang sudah saya contohkan di slide itu diverifikasi dengan FATS, diverifikasi dengan rating curve atau ABCP gitu. Kalau AWLR itu kan hanya mengukur muka air saja. Nah, kalau ini aja nggak perlu FAT. Jadi kalau hanya AWLR dia bisa diukur dengan tadi itu water level logger dari Hubo tadi itu. Nah, sebetulnya ini juga dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa AWLR itu kan mungkin mahal ya, karena dia harus ada bangunannya ya, harus ada bangunannya. Nah, kalau kita pasang Hubo water level logger aja nggak perlu bikin bangunan. Jadi cukup kan itu mahal AWLR plus bangunan. Kalau kita hanya memasang Hubo saja, itu bisa dipakai untuk mengukur elevasi muka air yang lebih murah dan efisien. Gitu. Jadi nggak perlu menggunakan AWLR. Mungkin Pak Budi. Siap. Ini yang pertanyaan yang kedua dari Pak Saidi juga. Apakah stream velocity hanya ada satu garis? Kecepatan aliran sungai berbeda pada 0,2D, 0,6D, dan 0,8D, Pak. Ya, terima kasih. Itu saya kira pertanyaan penting dan menarik juga. Itu apa namanya? Untuk FATS ini adalah kecepatan rata, ya. Jadi dia tidak bisa dipakai untuk mengukur kecepatan pada kedalaman tertentu karena dia depth average velocity, ya, kecepatan arus rata. Jadi kecepatan rata ya. Jadi bukan kecepatan pada 0,2D, 0,6, 0,8 tidak bisa. Tapi tadi apabila ada dua layer, tadi kan di slide saya ada dua lapis ya untuk upwelling tadi, untuk identifikasi upwelling tadi itu ternyata ada dua layer atau dua lapis. Nah, itu artinya ada dua arus yang dua kecepatan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda juga. Tetapi untuk menghitung misalnya apakah bisa mengukur kecepatan pada 0,2D, 0,6, 0,8D itu tidak bisa. Tidak bisa karena dia rata-rata, depth average velocity. Demikian, Pak. Oke. Terus dari Robi Fernando, bagaimana cara mengkalibrasi hasil pengukuran, Pak? Oke, saya kira ini sudah dijawab tadi. Cara mengkalibrasi pengukuran yaitu hasil dari pengukuran FATS diverifikasi dengan alat ukur ADCP atau aquadopt tadi. ADCP itu berarti untuk debit, sementara aquadopt itu hanya dipakai untuk velocity. Ya. Atau kalau Bapak atau Ibu di daerahnya ada rating curve tadi atau AWLR yang diproyeksikan menjadi debit, nah itu debit sebagai fungsi elevasi muka air itu bisa. Jadi debitnya yang diperoleh dari rating curve itu dipakai untuk memverifikasi hasil debit dari FATS. Demikian. Ya. Oke, lanjut ke dari Edelweiss Aurora, Pak. Penggunaan teknologi ini apakah aman untuk ekosistem laut? Nah, itu saya kira pertanyaan bagus. Aman, sementara ini aman ya.
Sementara ini aman dan tidak ada masalah karena sound kecepatan itu kan frekuensinya itu tidak bisa didengar oleh lumba-lumba sekalipun. Jadi lumba-lumba aja tidak bisa mendengar, apalagi binatang yang lain ya. Saya kira aman ya, tidak mengganggu lingkungan. Oke. Terus dari Muhammad Toha, Pak. Ya. Apa saja output yang didapat dari pengukuran dengan FATS sebagai input pada software-software simulasi seperti server, HECRAS, dan lain-lain? Apakah bergantung software simulasi? Iya, ini tadi hampir mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya tentang HECRAS tadi itu. FATS bisa dipakai untuk input data ya di sungai, atau di sungai itu kan ada kondisi batas hulu, ada kondisi batas hilir. Sementara model matematik juga pasti ada kondisi batas hulu, ada kondisi batas hilir. Jadi selama FATS itu kan artinya mirip dengan ADCP dan Aquadoc. Jadi dia bisa dipakai sebagai input data juga, bisa dipakai juga sebagai verifikasi. Jadi apabila hasilnya sama dengan FATS, maka model matematik seperti HECRAS atau SMS atau yang lain itu bisa dimanfaatkan juga. Kolaborasi antara FATS dengan numerik, tadi kan sudah saya jelaskan di slide tadi bahwa menggunakan POM ya. POM itu pemodelan arus yang berhubungan dengan baroklinik dan barotropik di perairan dalam. Jadi bisa dikolaborasikan antara FATS, CATS, dan software yang lain. Oke, lanjut ke Michael Wora. Berapa nilai deviasi standar yang dapat diterima sebagai acuan dalam perencanaan apabila kita menggunakan metode numerikal dengan alat ukur sebenarnya? Kemudian dari hasil penelitian Bapak, berapa nilai deviasi standarnya? Ya, terima kasih. Tadi itu, jadi ada 3 ya. Biasanya kita menggunakan 3, yaitu root mean square error. Kemudian ada lagi apa ya? Ada R square ya. Jadi kira-kira RMS-nya itu sebentar. 10% ya, 10% dari errornya itu maksimum 10% errornya. Misalnya selisih perbedaan dari ADCP dengan FATS itu maksimum 10%. Maksimum ya. Jadi, tapi umumnya rata-rata 70% dari, kalau nggak salah di slide itu ada ya, sebentar. Di slide yang tadi saya jelaskan tadi itu ada, ya itu plus minus 10%, dia masuk di plus minus 10% dengan R square 0,99. Kalau di luar itu tidak bisa. Jadi cukup akurat FATS dibandingkan dengan ADCP dan juga dengan untuk yang kasus saya itu R-man square-nya adalah mana ini? %1,65 ya. Root mean square error-nya adalah 1,65%. Jadi sangat kecil sekali. Sekitar 1,65%, Mas, root mean square error-nya. Pak Budita. Siap. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Aidir Rahman, Pak. Apakah alat ini sudah ada digunakan di tempat kita, khususnya yang daerah kepulauan di Indonesia? Tadi disampaikan belum ya Pak untuk FATS ya Pak? Ya, belum. Terus ini lanjut dengan Pak Rudi Aziz. Apakah FATS bisa memodelkan sedimentasi di muara sungai seperti pada Mike 21, Pak?
Iya. Saat ini belum diaplikasikan sedimentasinya karena memang umumnya dipakai untuk kecepatan dan debit ya. Kalau sedimentasi dia harus dikombinasikan dengan alat yang lain seperti apa namanya grab sampler sedimen itu, kemudian juga water sampler. Jadi dia memang harus dikombinasikan untuk mengkorelasikan antara kecepatan dengan sedimen yang terjadi di muara sungai. Jadi belum bisa, saat ini belum bisa. Oke. Lanjut dari pertanyaan M. Tauhid. Apakah metode ini dan aplikasi alat bisa digunakan pada danau yang banyak enceng gondok yang hampir di semua danau atau bendungan? Ya, saya kira pertanyaan bagus itu. Selama transdusernya tidak tertutup enceng gondok, tetap bisa ya. Selama danaunya atau transdusernya itu tidak tertutup oleh enceng gondok, dia masih tetap bisa mengukur kecepatan dengan baik. Ya. Karena mengapa ya? Karena kecepatan suara tadi itu mampu merefraksi ya. Dia terrefraksi terpantulkan ke enceng gondok tadi sehingga tetap bisa menjangkau transducer yang misalnya transducer yang ditransmisikan. Jadi saya kira tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang memang sinyalnya agak lemah, Pak. Jadi kalau memang cukup rapat ya sinyalnya agak lemah ya. Karena dia terhalang ya. Tapi kalau masih enceng gondoknya itu hanya di tepi-tepi, kemudian di tengahnya itu tidak terlalu banyak, mungkin masih bisa. Tapi sinyalnya lemah dan mungkin akurasinya juga tidak terlalu bagus, berkurang. Oke. Ini lanjut lagi dari Clara AG Simatupang. Bagaimana penggunaan akustik tomografi terhadap Meandering River, Braided River, dan lain-lain? Iya, saya kira tadi sudah saya jelaskan, tidak masalah meandering river asal menggunakan teknik butterfly tadi itu, yaitu memanfaatkan metode cross section method, ya, crossing transmission method ya. Jadi lebih dari 4 transducer yang dipakai untuk mengukur apa namanya itu sudut arah aliran utama. Ya, selama sudut arah aliran utama itu diketahui, maka bisa dipakai untuk mengukur kecepatan di sungai yang meander. Nah, itu satu. Yang kedua, tergantung tujuannya tadi itu. Kalau mapping tadi juga bisa, tapi menggunakan metode inverse analysis, yaitu medan untuk mengukur medan arus kecepatan pada sebuah penampang sungai yang bermeander juga bisa. Jadi tidak ada masalah, bisa. Demikian Pak Putih. Ini mungkin tadi yang masukan dari Pak Saidi tadi yang terkait dengan kecepatan di 0,2D, 0,6D tadi Pak. Ini ada beliau sampaikan sebaiknya untuk spesifik kedalaman untuk kecepatannya bisa ditambahkan Pak. Karena di Indonesia banyak sungai yang masing-masing kedalamannya berbeda jauh. Itu mungkin masukan ini Pak. Ya. Atau memang hasilnya memang dia rata-rata tadi Pak kecepatannya tidak ya, bisa kecepatan rata-rata ya nggak bisa di kecepatan depth average ya. Yeah. Jadi nggak bisa memang belum bisa disetting sesuai dengan ini ya Pak apa namanya ya. Tadi 0,2D 0,6D gitu ya Pak. Nggak bisa. Yeah. Siap. Oke Pak. Sepertinya ini Pak sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Sudah dijawab semuanya. Kita ini juga ternyata sudah banyak juga yang undur diri pamit tadi Pak mungkin karena sudah jam 4 jam 2 jam juga gitu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Pak Medi mungkin Pak monggo Pak. Saya kira dalam kesempatan hari ini saya ingin mengundang mungkin
dari peneliti atau mahasiswa atau mungkin dari instansi terkait yang ingin berkolaborasi, misalnya ada data-data entah itu di Kalimantan Barat atau di kota-kota yang lain yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa saling menganalisis datanya masing-masing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang lebih penting, kolaborasi, karena masa era sekarang adalah era kolaborasi, ya 4.0, ya era 4.0 yang adalah era kolaborasi, sehingga data yang di Makassar misalnya bisa diolah di Pontianak, data di Pontianak bisa diolah di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Jadi di era kolaborasi ini data dan juga kolaborasi riset antara peneliti itu sangat penting untuk kemajuan riset dan juga manfaatnya di masyarakat. Saya kira itu yang, dan semoga Sivilpedia juga bisa menjembatani itu, nah, karena toh akhirnya yang mendapatkan manfaat adalah masyarakat dan juga stakeholder yang ada di Indonesia. Saya kira itu Siap, yang Pak. saya. Yeah. Mungkin tadi ada tawaran dari Pak Medi, mungkin harapannya juga bisa ke depan mungkin pemanfaatan VETS ini bisa lebih berguna di Indonesia aja Pak, kalau semakin banyak data. Jadi apalagi di Indonesia sungainya sangat banyak sekali ya Pak. Ya. Yeah. Itu mungkin jadi terima kasih Pak Medi yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau berdiskusi, menyampaikan ilmunya, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di sini. Semoga walaupun sebenarnya sangat spesifik di bidang sumber daya air, tapi ternyata yang daftar juga sebenarnya cukup banyak Pak, ada 1.500 dan yang datang tadi hampir 900 orang lebih juga Pak, gitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi semoga nanti hari ini materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah wawasan terkait teknik sipil. Jadi memang saya juga intinya sebenarnya tidak hanya sipil itu tidak hanya struktur, tidak hanya geoteknik, jadi banyak sekali bidangnya sangat luas itu. Jadi semoga dengan banyak materi yang kita bisa sampaikan bisa menambah wawasan kita gitu. Jadi untuk kebetulan yang datang juga hampir 30-40% itu mahasiswa, jadi bisa membuka wawasan teman-teman mahasiswa semuanya bahwa sipil itu sangat luas gitu, bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja. Jika masih ada kekurangan hari ini, kami mohon maaf. Semoga tidak mengurangi apa yang tadi disampaikan, ilmu yang didapatkan nantinya. Mungkin itu saja. Nah, jika teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan isi surveinya, nanti bisa di emailnya tadi juga sudah saya sampaikan juga. Itu mungkin itu saja. Terima kasih Pak Medi untuk waktunya. Sama-sama Pak Budi. Terima kasih untuk teman-teman semua juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi di siang hari ini. Semoga ke depan kita juga bisa tetap lanjut mengadakan webinar seperti ini dengan tema-tema yang lain juga, bisa yang nanti semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.